Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini dari tempat ini, saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dari tempat ini kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan, memohon hikmat Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi kami, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga sahabat-sahabat Klavos dimanapun mereka berada, yang sementara ini sedang mengikuti channel Klavos Sukacita dalam pewartaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Maka untuk itu saya membacakan kebenaran firman Tuhan ini dan sahabat Klavos sekalian akan mengikuti pada kebenaran firman Tuhan masing-masing. Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17 dengan perikop Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang hendak mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, maka saya mengangkat satu tema dengan tema yang berbunyi, Injil adalah kekuatan Allah. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani sebuah kehidupan kekristenan ini, itu tidak mudah, itu tidak gampang. Mengapa? Karena kekristenan ini bukanlah suatu permainan, tetapi adalah suatu medan pertempuran. Terlebih-lebih lagi bahwa hidup di zaman sekarang ini, di mana banyak sekali ilah-ilah dunia yang siap menjerat, yang siap menyeret orang-orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan teguh terhadap suatu Injil. Nah, saudara pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan kuat terhadap suatu kebenaran Injil, maka dalam Lukas 6 ayat 49 di sana diperkatakan bahwa sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, ketika datang banjir melanda rumah itu akan hancur, rumah itu akan rubuh, dan rumah itu tidak akan ada apa-apanya. Dan sangat hebatlah suatu kerusakan daripada rumah itu. Nah, pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini tidaklah banyak semua orang-orang yang mau berpegang teguh pada suatu kekuatan Injil itu. Boleh kita katakan atau boleh kita kategorikan bahwa banyak orang di antara kita yang mengaku dirinya Kristen, tetapi dalam menjalani kehidupan ini, kekristenan itu sebenarnya tidak ada dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa? Karena terkadang apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita jalani, tidak sesuai dengan apa yang menjadi perbuatan kita. Nah, boleh dikatakan di manakah Injil itu dalam kehidupan saudara-saudari dan saya? Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini tidak sedikit orang Kristen yang mulai bimbang dan terpengaruh berbagai macam angin pengajaran yang
yang menyesatkan mereka. Saat dalam masalah atau dalam kesulitan, mereka tidak lagi lari kepada Tuhan atau minta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka lebih memilih mencari pertolongan atau nasihat daripada paranormal, daripada orang-orang pintar. Saya memberikan suatu percontohan dalam hidup dan kehidupan kita. Bukankah Injil ini telah membawa terang dalam hidup kita? Namun terkadang iman kita ini menjadi goyah. Ketika kita ada dalam suatu persoalan, ketika kita ada dalam suatu permasalahan, entah masalah dengan kehidupan keluarga kita, suami istri, saudara bersaudara, terkadang kita tidak mencari Tuhan, kita tidak mencari hamba-hamba Tuhan, tetapi sekarang lebih pintarnya dunia kita mencari paranormal, kita mencari orang-orang hebat untuk menyelidiki apa yang sementara ini terjadi dalam hidup kita. Mengapa kehidupan kita selalu ada dalam suatu pertengkaran? Kenapa kita sakit tidak pernah sembuh-sembuh, tetapi kesakitan itu selalu menghimpit kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, ketika kita boleh merayakan Injil masuk di tengah-tengah tanah Papua ini, itu berarti Injil itu sudah membawa terang dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus masih mau berbalik daripada Injil itu? Kenapa kita mau mencari kegelapan dalam hidup dan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara Klavos yang diberkati Tuhan, ada sebuah pujian yang berkata, "Kalau ku cari damai hanya kutemukan di dalam Yesus." Kalau kita mendengarkan suatu perkataan dari syair ini, itu berarti ada sebuah kekuatan bagi kehidupan saudara-saudari dan saya. Kalau kita mencari kekuatan di luar daripada Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan suatu kedamaian. Kita tidak akan pernah menemukan suatu kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Bukankah Injil itu adalah kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita manusia? Mari pegang Injil itu supaya jangan kita hidup sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di hadapan Tuhan Allah. Bersandar dan berharaplah kepada Tuhan, karena Injil itu membawa kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita. Injil itu boleh membawa kita keluar daripada suatu kegelapan. Hiduplah terus di dalam Tuhan, karena kita adalah anak-anak terang yang mau menjadi terang bagi dunia, mau menjadi terang dalam kehidupan keluarga kita, menjadi terang dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, pekerjaan, dimanapun kita berada. Yakinlah dan percaya, ketika kita melekatkan diri di hadapan Tuhan Allah, ketika kita datang terus dan mencari Tuhan, maka kekuatan Injil itu semakin nyata dalam hidup kita, dan kita menjadi terang pula bagi banyak orang, dan disitulah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh main-main dengan keyakinan iman kita. Sekali kita percaya kepada Kristus, jangan sekali-kali kita mundur, apalagi meninggalkan Kristus. Hingga saat ini banyak orang Kristen yang terikat dengan perkara-perkara dunia, sehingga kekristenan mereka hanya sebuah predikat saja. Akibatnya mereka belum sanggup melihat perkara-perkara yang besar yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, jikalau perkara yang Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kita, kalau yang kecil kita sudah lari dan meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana Tuhan mau berperkara dengan memberikan suatu tanggung jawab yang besar dalam hidup kita? Yakinlah dan percaya bahwa ketika Tuhan memberikan suatu perkara dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah memberikannya melebihi daripada batas kekuatan kita, tetapi Dia selalu memberikan kemampuan kepada kita, karena Ia percaya setiap anak-anak Tuhan yang berpegang teguh kepada Tuhan, hidupnya terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi suatu sukacita bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kita dalam api Injil ini, sehingga kita dapat diteguhkan oleh Tuhan untuk dapat meyakinkan dari satu tanda heran lain kepada tanda-tanda herannya yang lainnya. Tuhan menolong dan memberkati kita lewat setiap kebenaran firman Tuhan di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang sebagai Injil dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ketika Injil itu terus dibentangkan dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika Injil terus dikumandangkan dari setiap pendengaran kami, kami percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juang kami, baik sebagai suami, sebagai istri,
sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Ketika Tuhan mau pakai kami, maka biarlah perkara Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Jangan kehendak kami manusia yang terjadi. Kami mau terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan. Kami mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika kami berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menyatakan tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lainnya. Asalkan kami percaya di dalam Tuhan. Ya dan amin dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Pakai kami sebagai alat kesaksian Tuhan yang kecil, agar dimanapun kami berada, kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati semua pendengar-pendengar Klavos dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka baik secara pribadi, keluarga, tetapi juga dalam dunia pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati keluar masuk mereka, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Ketika mereka terus bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, hamba percaya Tuhan, ketika perkara yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, Tuhan tidak pernah lari daripada kehidupan mereka, tetapi Tuhan telah menyediakan jalan keluar dalam setiap persoalan yang boleh mereka hadapi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga. Dari tempat ini hamba juga berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai dalam proses pelayanan di tengah-tengah channel Klavos Sukacita ini. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hambamu, agar dalam kehidupan baik secara pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan persekutuan, diberkati dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Semua tim-tim Klavos, kru-kru yang bekerja untuk menyukseskan channel Klavos Sukacita ini, diberkati dalam setiap masa muda mereka, agar mereka mau terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Allah yang menjadi kekuatan Injil dalam hidup dan kehidupan kami di dalam dunia ini. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.